Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Lifa dari kelas 12 RPLC. Di sini saya akan menjelaskan pengertian basis data dan juga ERD. Apa itu basis data? Basis diartikan sebagai markas atau gudang, sedangkan data adalah catatan kumpulan fakta nyata yang mewakili objek seperti manusia, barang, hewan, konsep yang diwujudkan dalam bentuk huruf, angka, simbol gambar, atau lainnya. Sedangkan basis data sendiri adalah kumpulan data dalam bentuk file yang berhubungan dan tersimpan dalam media penyimpanan elektronik untuk dipilah dan dikelompokkan data sesuai tujuan. Dengan basis data, semua orang dapat menyimpan sebuah informasi seperti data siswa, pegawai, atau produk dalam media penyimpanan melalui perangkat komputer untuk digunakan sesuai keperluan. Kelebihan basis data. Yang pertama adalah kecepatan dan kemudahan. Dengan menggunakan basis data, pengambilan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Yang kedua adalah pemusatan kontrol data. Karena cukup dengan satu basis data untuk banyak keperluan, pengontrolan terhadap data juga cukup dilakukan di satu tempat saja. Yang ketiga adalah efisiensi ruang penyimpanan. Dengan pemakaian bersama, tidak perlu menyediakan tempat penyimpanan yang banyak. Cukup satu saja sehingga dapat menghemat ruang penyimpanan data. Yang keempat adalah keakuratan. Penerapan secara ketat aturan hubungan antara data dapat menekan keakuratan dalam penyimpanan data. Yang kelima adalah ketersediaan. Dengan basis data, kita dapat memilah-milah data mana yang masih diperlukan dan data mana yang perlu kita simpan ke tempat yang lain. Yang keenam ada keamanan. Kebanyakan DBMS dilengkapi dengan fasilitas manajemen pengguna, diberikan hak akses yang berbeda-beda sesuai dengan penggunaan dan posisinya. Basis data bisa diberikan passwordnya untuk membatasi orang yang mengaksesnya. Yang ketujuh adalah kebebasan data. Jika sebuah program telah selesai dibuat dan ternyata ada perubahan isi atau struktur data, maka dengan basis data perubahan ini hanya perlu dilakukan pada level DBMS tanpa harus membongkar kembali program aplikasinya. Dan yang terakhir adalah user view. Kekurangan basis data. Yang pertama, lebih mahal. Yang kedua, proses backup cukup memakan waktu. Dan yang terakhir adalah sistem lebih rumit. Contoh penggunaan basis data dalam dunia bisnis. Yang pertama ada bank, dan yang kedua ada bandara. Yang ketiga ada universitas, dan keempat ada penjualan. Kelima ada pabrik, keenam kepegawaian, dan yang terakhir ada telekomunikasi. Macam-macam aplikasi basis data. Yang pertama ada MySQL, yang kedua ada MariaDB, dan yang ketiga ada Microsoft SQL Server, dan yang keempat ada SQLite, dan yang terakhir ada Oracle Database. Apa itu ERD? ERD adalah model yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Terdapat 3 komponen yang digunakan, yaitu entitas, atribut, dan juga hubungan atau relasi. Simbol-simbol ERD. Yang pertama ada entitas. Entitas adalah suatu objek yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Fungsi entitas adalah untuk memberikan identitas pada entitas yang memiliki label atau nama. Entitas memiliki bentuk persegi panjang. Kedua, ada entitas lemah. Entitas yang lemah adalah entitas yang harus ditentukan oleh hubungan kunci asing dengan entitas lain karena tidak dapat diidentifikasi secara unik dengan atributnya sendiri. Ketiga, ada relasi. Relasi adalah tindakan yang diwakili oleh bentuk intan menunjukkan bagaimana dua entitas berbagi informasi dalam database. Yang keempat, ada atribut. Atribut adalah karakteristik dari entitas atau relasi yang menjelaskan penjelasan detail tentang entitas atau relasi tersebut dan berfungsi untuk memperjelas atribut yang dimiliki oleh sebuah entitas. Atribut sendiri memiliki bentuk elips. Yang kelima, ada atribut multinilai. Atribut ini dapat memiliki lebih dari satu nilai. Misalnya, entitas karyawan dapat memiliki beberapa nilai keterampilan. Yang terakhir ada atribut turunan. Atribut turunan didasarkan pada atribut lain. Misalnya, gaji bulanan karyawan didasarkan pada gaji tahunan karyawan. Ini ada contoh ERD project prakarya saya yang sudah saya buat pada video sebelumnya. Yang pertama ada entitas user yang terdiri dari atribut password, nama, email, dan juga ID. Kemudian ada entitas like yang terdiri dari atribut ID artikel, ID user.
Kemudian ada entitas artikel yang terdiri dari atribut judul, ID, ID penulis, isi, create, sama upload. Yang terakhir ada entitas komentar yang terdiri dari atribut ID user, ID artikel, isi, dan juga isi like. Dari user ke komentar memiliki relasi membuat, dari user ke like memiliki relasi mengklik, dari user ke artikel memiliki relasi membuat, dari artikel ke like memiliki relasi memiliki. Sekian penjelasan basis data dan juga ERD. Dari saya, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.